tentang pengalaman hidup, tentang kira-kira hal apa saja sih yang dipikirkan, atau mungkin saat mengikuti ibadah saat ini ada hal-hal yang dikhawatirkan. Dalam rumah tangga, terhadap anak-anak, terkhusus bagi anak saya yang sulung, bulan lalu dia ada ikut tes. Saya khawatir sekali karena yang tes di situ beribu-ribu orang. Saya hanya pesan kepada dia, anak, ini undang Tuhan di dalamnya menghadapi tes. Tuhan itu pasti akan melihat setiap pergumulan. Orang tua khawatir sekali karena di situ banyak sekali yang ikut itu secara pribadi. Tapi puji Tuhan, dia ikut tes, ternyata dia lulus. Jadi saya sungguh merasakan kekhawatiran itu dalam hidup saya. Tuhan ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menjawab setiap pergumulan kekhawatiran orang tua. Tuhan itu tidak pernah jauh. Ini anaknya sudah namanya dia sini, besoknya pengumuman. Sudah ini ya, pengumuman nama anak ini belum bisa kirim data semua. Maka muat bisa jemaat kita cari jemaat itu langsung namanya kan sangat cepat. Akhirnya anak ini juga kok langsung kirim data. Puji Tuhan juga anak ini lolos. Karena aku tidak kita berbagi ya kan. Saya sebagai tenaga atau usaha di sekolah, terus dalam perjalanan satu tahun yang kemarin anak saya ini kelas 2 gitu baru naik kelas 2 masuk di semester 2. Mama saya tidak sekolah lagi begitu. Dia 2 minggu ini kita pergi ke sekolah. Karena dalam perjalanan itu dia pergi pesta saya tidak tahu, bapaknya tahu. Jadi bapak saja teman pergi acara, dia pergi pulang sini. Setengah 10 itu mereka sudah pulang. Tapi waktu mereka pulang di jalan mereka kena lempar gitu. Jadi kepala bocor. Mama ada, mama saya luka, jatuh dari motor seperti itu. Ada orang yang lempar kami di jalan. Tahu mereka kalau ada kena pukul, mereka untuk lari di rumah orang. Orang yang dia lari itu kenal, jadi antar sampai di kantor kecamatan di sini. Yang perjalanan itu akhirnya begitu sudah banyak anak-anak sekarang, aku bilang sudah kemarin batu gitu. Jadi itu sudah merasa tidak aman. Saya bilang aku usah pergi urus anak orang. Saya punya anak yang tidur bangun di rumah. Sampai pernah komisi perempuan saya bawa di gereja dalam rumah. Saya bergumul, bersama anak berdoa tidak sekolah, bersama anak yang semua. Bagaimana sudah ini mama perempuannya mama salah. Akhirnya saya usaha suka pindah dengan catatan sekolah betul. Akhirnya SMA Kristen. Sekarang puji Tuhan, dia berubah. Dia sadar mati Tuhan. Jadi itu pengalaman pertama. Jadi puji Tuhan dari perjalanan dia di sekolah baru sering malah lebih ada peningkatan dengan milenial. Ketua komisi itu, tapi mama sepanjang ini punya pergumulan dengan komisi karena kami sering sekali jarang untuk beribadah. Gumul selama ini kenapa memang bisa selalu saja ada halangan, tantangan yang selalu halang untuk kami selalu bersama-sama komisi ibu. Itu memang mama juga kadang saya berpikir yang tidak seperti benarnya begitu, tapi puji Tuhan juga yang bilang Tuhan pasti hadir di tengah kekhawatiran. Ya itulah sebagai kalau memang. Nah, dari cerita-cerita bahkan pengalaman-pengalaman hidup, ada kekhawatiran dan kemudian Tuhan buka jalan menuju kesuksesan anak, menuju bagaimana kekhawatiran kita dijawab oleh Tuhan. Saya ajak kita semua untuk berefleksi. Mungkin ada
ada satu atau dua mama gitu yang mau membagikan refleksinya gitu tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan kita. Jadi terkait dengan kekhawatiran apapun yang kita khawatirkan dalam hidup, yang penting kita jangan mengandalkan kekuatan kita semata. Seberat apapun itu manusia kita khawatir. Yang penting jangan sampai kekhawatiran itu justru membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi kekhawatiran yang ada dalam hidup, baik tadi yang sudah kita jelaskan satu persatu dari ibu yang sudah memberikan pendapat, pemahaman, mari kita tetap melibatkan Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai yang prioritas dalam hidup kita. Maka kekhawatiran itu, apa yang kita khawatirkan, Tuhan akan hadir untuk memberikan kelegaan. Tuhan akan hadir untuk menopang kita, memberikan kita kekuatan. Yang penting kita jangan kita tadi putus asa, jangan pernah sekali kita berpikir untuk menjauh dari Tuhan. Karena kalau sampai kita menjauh dari Tuhan, maka kekhawatiran itu bukan dia berkurang, malah dia akan terus bertambah. Tapi kalau kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Allah yang kita puja, yang kita sembah tidak akan pernah mengecewakan kita dalam situasi terburuk sekalipun yang kita alami. Karena segala sesuatu yang Tuhan merancangkan itu selalu indah pada waktunya. Itu saja. Baik, terima kasih. Jika kita ada dalam kehidupan ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Sebenarnya apapun itu kekhawatiran yang kita alami atau yang kita rasakan, tetapi ketika kita andalkan Tuhan, kita libatkan Tuhan, maka kita akan menjadi. Selanjutnya, mari bersama-sama kita membuka Alkitab dan saya mau sekali lagi memberikan kesempatan kepada mama-mama sekalian untuk menemukan ayat. Mungkin ketika kita ada dalam kekhawatiran atau kita sedang kepikiran tentang rumah tangga kita, tentang pekerjaan kita, tentang kehidupan kita, ayat mana kira-kira yang menjadi kekuatan bagi kita. Mama sering membaca di Filipi 27 ini sampai dengan 28. Karena ini ketika saya baca, biar pergumulan bagaimanapun saya merasanya lega dalam perasaan saya, dalam pikiran saya. Karena di situ dia punya perikop mengatakan nasihat supaya tetap berjuang. Ya, sesulit apapun, sekacau apapun hidup saya, ya, yang walaupun banyak tantangan, rintangan yang saya hadapi, yang saya rasakan, tetapi ketika saya baca ayat ini, mama mendapat kekuatan atau kelegaan yang sepahit apapun atau bagaimanapun keadaan pribadi maupun rumah tangga. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, ayat yang ke-16, di situ Injil itu kekuatan Allah, sebab ia mempunyai keyakinan yang pokok dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Itu saja yang Mama analkan di setiap langkah saya, bahwa di dalam kekhawatiran itu Injil adalah kekuatan. Makanya dari Injil Matius pasalnya ke-10 ayat 14. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak orang pikir. Pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Matius 6 ayat yang terakhir.
kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada seperti 34 juga. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukup. Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan kita semua itu adalah baik, dan tentunya ketika kita membaca ayat itu kita mendapatkan kekuatan untuk bagaimana kita tetap teguh di dalam Tuhan ketika kita menghadapi yang namanya kekhawatiran, ketika kita ada dalam pergumulan. Tetapi mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam Matius, kita perjanjian baru, Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Dan ini Tuhan Yesus sampaikan yang spesifik mengenai hal kekhawatiran. Tuhan mengatakan ini sebagai bagian dari pengajaran Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dan kekhawatiran adalah hal yang wajar sebagai manusia. Siapa sih yang tidak mengalami khawatir? Anak kecil mengalami kekhawatiran, remaja, orang dewasa, orang tua pasti juga mengalami yang namanya kekhawatiran. Ada banyak hal yang kita pikirkan yang tentunya membuat kita khawatir. Tadi dari cerita-cerita mama, dari sharing, dari pengalaman hidup, ada yang khawatir tentang bagaimana kehidupan rumah tangganya, bagaimana anak-anak, masa depan anak-anak, lalu juga khawatir tentang pekerjaan, karena bukan hanya bekerja dalam rumah sebagai rumah tangga, tapi juga bekerja di satu lembaga. Ketika kita merasakan khawatir, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kekhawatiran adalah hal yang wajar sebagai manusia, wajar kalau kita khawatir, tapi jangan sampai ketika kita khawatir kita melupakan Tuhan. Ketika kita khawatir, saking khawatirnya kita sampai lupa kalau kita punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dari pengalaman-pengalaman hidup yang mama-mama telah tadikan, itu menjadi kekuatan bukan saja untuk kami yang mendengar, tapi juga menjadi kekuatan untuk mama-mama semua. Mau memberikan kesempatan kepada mama-mama sekalian untuk kira-kira setelah ini pulang dari sini, ketika kita ada dalam kekhawatiran, apa yang kita mau buat, tindakan apa yang kita mau lakukan. Bagaimana kami mengambil sikap tenang, berdoa kepada Tuhan, bagaimana kami menyiapkan jam-jam doa. Kita dikuatkan untuk bukan jangan memikirkan, tapi jangan khawatir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kemarin dia tolong kita, maka hari ini juga Tuhan yang sama yang tolong kita kemarin itu akan tolong kita hari ini. Amin.